Mensyiarkan beberapa tentang edukasi, terutama dari Kasih Palestina Sumut. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya. Oke, kali ini kita ada kedatangan tamu luar biasa nih. Salah seorang akhwat tamu dari Surabaya. Surabaya, tau nggak Surabaya nanti? Gitu ya Ustazah. Nah, beliau ini salah seorang pengasuh pondok Yayasan Pesantren Mahmudah. Benar Ustazah? Nah, beliau ini juga salah seorang mutarjimah untuk penerjemah Syekho Palestina. Nah, kali ini kita ingin nih berbincang-bincang kepada Ustazah tentang beberapa hal yang berkaitan dengan wanita sebenarnya Ustazah. Nah, insya Allah ya. Nah, baik, kita pengen tahu dong, kenalan dulu sama Ustazahnya. Beliau ini namanya siapa, kelahirannya di mana, dan punya anak atau udah atau belum gitu ya. Jadi monggo Ustazah, perkenalkan dulu Ustazah sebelum kita mulai diskusinya. Masya Allah, terima kasih Ukti Puput. Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kartika Sari Fadil Muhaimin. Saya berasal dari Surabaya. Saya dilahirkan di Surabaya juga tanggal 1 Januari 1977. Jadi alhamdulillah ya, sama Ukti Puput masih dipanggil akhwat. Padahal Pun sebenarnya sekarang sudah ummahat. Alhamdulillah, Allah memberikan amanah 3 putri dan Masya Allah, alhamdulillah semuanya sedang dalam proses menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 3 juz. Masya Allah. Jadi Ustazah, dari ketiga putri itu semuanya lagi mondok nih di pesantren untuk edukasi program tahfiz gitu ya Ustazah? Ya betul sekali, alhamdulillah. Masya Allah. Gini Ustazah, ini teman-teman nih pasti banyak yang pengen tahu banget gimana sih cara mendidik anak-anak, terutama yang dekat dengan Allah dan juga Al-Quran. Itu seperti apa Ustazah? Mungkin bisa sharing kepada teman-teman kita di penebar kebaikan. Alhamdulillah, di pesantren kami menggunakan metode menghafal Al-Quran khusus untuk balita dan anak yang bernama metode Tabarok. Mungkin semuanya audiens di YouTube ini tahu ya bahwa metode Tabarok itu berasal dari mana? Dari Mesir ya. Dan alhamdulillah anak-anak sejak usia kecil itu sudah mulai kita perdengarkan Al-Quran. Masya Allah. Dan alhamdulillah juga 20 hari bulan kemarin Ukti Puput saya termasuk dari 20 peserta Mihrab Al-Quran. Nah, ini pinnya yang sekarang sedang dipakai. Masya Allah. Mihrab Al-Quran ini salah satu daripada acara yang dimiliki oleh Sufa Al-Quran dan IAI International Aqsa Institute. Ya. Nah, dari situ kami diberi pengetahuan tentang bagaimana menghafal Al-Quran metode Gaza khusus untuk anak-anak dan balita juga. Jadi ternyata Ukti Puput mulai dari usia 3 tahun itu mereka yang di Gaza diperkenalkan dengan kalimat dan maknanya. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya, wabil khusus kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Baru setelah itu naik ke usia 5 tahun. Nah, pada saat usia 5 tahun mereka mulai diajarkan huruf-huruf hijaiyah dengan penyebutan sesuai dengan makhraz. Masya Allah. Jadi kemarin itu Ustazah langsung ditalaki bareng syekhnya di sana ya? Ya betul sekali. Kita bertemu dengan Syekh Mahmud, Syekh Bakar. Nah, kita ditalaki langsung surah Al-Fatihah dan alhamdulillah subhanallah luar biasa ya, acaranya yang luar biasa spektakuler lah. Kayaknya di setiap daerah itu ada ya Mihrab Quran. Jadi kami setelah ditalaki Al-Fatihah, kemudian beberapa hari selanjutnya kami menggunakan line ya video call dari mana itu Palestina ya, Darul Quran di Gaza. Itu kami langsung diberikan sertifikat tahsin Al-Fatihah. Wow, Masya Allah. The best banget ya para viewer melihat bagaimana Ustazah ini yang sudah ummahat loh mencari ilmu sampai ke Bandung ya Ustazah kemarin. Ya, di Garut. Di Garut dengan banyak kesibukan dan aktivitas beliau itu tetap berusaha gitu untuk menuntut ilmu. Jadi gimana sih Ustazah rasanya ketika langsung ditalaki dengan para syekh dan syekho di sana? Ya, Masya Allah. Karena gimana ya,
itu langsung ya, kemudian langsung langsung syekh gitu. Biasanya kami yang mengajar, sekarang kami yang diajar, masya Allah ya. Ternyata alhamdulillah ditalaki oleh syekh itu, dan alhamdulillah 15 orang kemarin itu semuanya rata-rata mendapatkan nilai meningkat. Wow, saya juga iri sebenarnya teman-teman. Jadi banyak hal sebenarnya Ustazah, ketika mihrab Quran 20 hari yang dilakukan di Bandung, berarti banyak hal-hal yang menjadi ilmu baru gitu ya, yang bisa diterapkan di pondok pesantren Ustazah mungkin ya. Apalagi di kolaps dengan metode Al-Ghazal dengan metode Al-Tabarok. Ya, betul sekali, dan menjadi sangat sempurna, insya Allah. Jadi sebenarnya Ustazah pengen dengan ini kan Ustazah punya 3 putri yang semuanya itu belajar Al-Quran dan dekat dengan Allah lah secara insya Allah ya, dan dekat dengan Al-Quran. Itu bagaimana sih cara mendidik, apalagi dengan aktivitas Ustazah yang Masya Allah luar biasa banyak gitu, padat, dan kita yakin pasti sulit ya, apalagi mendidik anak itu tidak cuma sekedar hanya bilang ayo, tapi harus dengan actionnya kita. Itu seperti apa Ustazah cara mendidik anaknya? Ya, alhamdulillah mereka semuanya sejak kecil, bahkan masih di dalam kandungan ya, sudah saya perkenalkan dengan Al-Quran, diperdengarkan dengan Al-Quran. Kemudian sayanya membaca juga, apa yang saya hafal lah itu saya baca. Jadi menina bubukkan mereka itu dengan senandung Al-Quran, kemudian dengan bersolawat, sehingga ketika mereka lahir gitu ya, sepertinya Allah sudah membentuk sejak berada di dalam kandungan itu. Jadi ketika lahir mereka mengenal Al-Quran itu sudah biasa. Bahkan putri saya 5 bulan itu sudah yang dipanggil Allah begitu ya. Jadi sejak dalam kandungan memang pendidikan tentang Al-Quran dan ketauhidan itu sudah kita perkenalkan. Nanti ada tahapannya, kemudian masuk ke usia 3 tahun seperti yang disampaikan oleh Syekhah ya, dan para syekh ketika kami di Mihrab Quran itu mulai 3 tahun diajarkan kalimat-kalimat ya, kemudian naik lagi ke 5 tahun diajarkan makhraj, kemudian ketika 7 tahun diajarkan membaca Al-Quran gitu. Tapi tetap kita selalu memperdengarkan, karena yang pertama kali Allah fungsikan dari 6 panca indera kita itu adalah pendengaran. Nah, sehingga pendengaran itulah yang kemudian menjadikan mereka semakin mudah untuk mengucapkan, melafalkan dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini Ustazah pengen tahu usia ketiga putrinya berapa tahun? Nah, putri yang pertama 14 tahun, alhamdulillah ini sudah hafal, sudah selesai 30 juz, dan sekarang sedang murojaah yang kedua kalinya, baru di 20 juz. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan cepat selesai. Kemudian putri yang kedua baru 10 juz, Masya Allah. Kemudian yang ketiga baru 12 juz. Saya 1 juz aja itu masih sering-sering itu murojaahnya salah. Insya Allah ya, dari Ummahat Ustazah Kartika ini saya nih merinding juga sebenarnya ketika nanya-nanya kayak gini. Insya Allah bisa menjadi motivasi bagi saya pribadi nih Ustazah. Apalagi yang dididik ini 3 putri loh. Bahkan kan ada hadis atau apa itu ya Ustazah? Ya betul sekali, Ibu pun sudah pernah dengar hadis ya, bahwasanya ketika anak-anak kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran, dan mereka selesai menghafalkan Al-Quran, baik itu kecil ataupun remaja ataupun kelak mereka dewasa, selesai menghafalkan 30 juz, maka janjinya Allah adalah mahkota dan juga permata yang cahayanya melebihi cahaya matahari, dan kebaikannya melebihi kebaikan dunia dan seisinya. Siapa sih mau? Mau Ustazah mempersembahkan itu untuk orang tua. Masya Allah ya. Selain itu Ustazah, pastikan kalau kita itu wanita wajib menutup aurat. Ketiga putri Ustazah, gimana sih cara memberitahu kepada mereka agar mereka itu menutup aurat? Pastinya, karena kita tahu wanita ini auratnya itu seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Itu seperti apa Ustazah menyampaikan kepada anak-anak? Alhamdulillah semua pendidikan anak kami ya hadza min fadli rabbi ya, ini adalah semuanya campur tangannya Allah yang pasti, Allah yang menggerakkan. Saya mah hanya mengikuti aja gimana Allah menggerakkan mereka. Jadi mereka sejak kecil itu sudah kami kisahkan ya tentang
bagaimana menutup aurat itu, ya terutama dari segi kesehatan. Nah, kadang-kadang anak kecil kalau pakai kerudung itu kan panas ya, panas, nangis, rewel. Lalu kita beritahu bahwa kalau rambut kamu tertutup, rambut kamu lebih sehat, lebih cantik, lebih indah, begitu, tidak kena debu, tidak kena panas. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita ceritakan sesuai dengan alam atau kondisi yang sedang kita hadapi, terutama polusi yang masya Allah gitu ya. Jadi mereka akhirnya senang, bahkan kadang-kadang sudah tidur itu nggak mau dilepas. Masya Allah. Akhirnya kalau mereka udah pulas tidurnya, saya yang lepas kerudungnya karena sudah tidur kan ya. Alhamdulillah, jadi mereka sudah terbiasa sejak kecil. Masya Allah. Oh, berarti Ustazah selain pendidikan dari ibu, berarti suami juga berperan dong? Iya, betul sekali. Itu berarti antara Ustazah dan juga suami kolaborasi lah bagaimana cara mendidik anak. Sebenarnya kan banyak nih dari kita ini ya, terutama masyarakat Indonesia yang jarang sekali mengkolaborasi itu antara suami dan istri untuk mendidik anak. Gimana sih komunikasinya Ustazah? Ya, alhamdulillah. Memang keberhasilan rumah tangga itu salah satunya ada di komunikasi. Ya, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak itu melalui komunikasi antara ayah dan ibu, antara suami dan istri. Jadi kata dalam sebuah kalimat al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah sekolah anak-anak ya. Maka bapaknya apa? Nah, bapaknya kepala sekolahnya, yang bagian mendapat laporan, yang bagian bertanya gimana kami anak-anak, gimana pembelajaran anak-anak, gimana bacaan Al-Qur'annya, bagaimana kesehatan anak-anak dan lain sebagainya. Nah, ibunya sebagai pelapor. Nah, oleh karena itu harus ada komunikasi yang interaktif dengan suami, baik itu suami berada di samping kita atau sedang berada di luar kota. Nah, kalau suami saya sedang datang, ya ayahnya anak-anaknya sedang datang, pasti kesempatan untuk bersama anak-anak itu saya berikan ke beliau. Nah, anak-anak tidak boleh sama saya, ayo sama ayah gitu. Jadi mereka sudah terbiasa sudah. Jadi tidak hanya dekat dengan ibu, anak-anak juga harus dekat Ya, dengan betul. Apalagi salah satu penjagaan anak perempuan itu kan seorang ayah, benar ya. Jadi berharapnya ayah dan ibu saling berkolaborasi untuk mendidik anak agar anak-anaknya itu bisa menjadi para pejuang mais, kayak di Gaza. Selama ini kan Ustazah menjadi salah seorang mutarjimah bagi Syekh Palestina. Itu gimana sih selama keberjalanan dan di Indonesia, di Medan sendiri nih ya, terutama di Medan istilahnya perdana juga ya di Gaza, Medan. Itu bagaimana sih interaksinya dengan Syekh? Mungkin ada hal-hal yang ditanya soal cara pendidikan mereka, itu seperti apa Ustaz? Ya, alhamdulillah. Jadi dengan acara Mihrab Quran ini, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk mengabdi pada 20 titik gitu ya, 20 titik membersamai Syekh jika putri gitu ya, akhwat, dan membersamai Syekh jika ikhwan gitu. Sehingga dengan begitu, masya Allah, saya baru 2 hari ini ya, menerjemah saya tadi bilang sama Syekh, saya baru 2 hari ini menemani Syekh, saya seperti sedang berada di Gaza. Wow, masya Allah. Jadi tadi juga kan beberapa kali menangis juga, sebenarnya menangis sekali. Jadi memang tangisan itu tidak dibuat-buat. Murni saya seperti sedang berada di Gaza, menikmati bagaimana perjuangan para mujahid, kemudian membersamai anak-anak menghafal Al-Quran, kemudian merasakan bagaimana Allah itu memberikan ujian yang begitu dahsyat, tapi mereka orang-orang Gaza itu tetap bisa bersemangat sebagai mujahid. Masya Allah. Nah, ini sesi terakhir Ustazah. Sampai kapan sih pengen memberi kontribusinya untuk Palestina? Insya Allah sampai akhir hayat. Amin. Amin. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kami, kepada saya, kepada Syekh atau Syekh yang kami temani, yang kami bersamai, dan mudah-mudahan juga memberikan kesehatan kepada tim yang luar biasa akhwat ini ya. Saya akhirnya juga terinspirasi untuk membuat tim akhwat di Surabaya. Akhwat harus tangguh, karena umatnya tangguh. Insya Allah. Oke Ustazah, terima kasih banyak sudah memberikan motivasi untuk para penebar kebaikan yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di Ruang Kreatif Beramal, dan
ikuti kita di Kasih Palestina Sumut, Ruang Kreatif Beramal, baik di sosmed Facebook maupun juga Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.